Ada Ant-Man di sini. Pantesan anjing. Dia nyuruh gua pakai helm emang buat geplak-geplak doang tae. Lu enggak tahu ada yang fans Liverpool yang nangis-nangis di TikTok Klopp cabut? Enggak. Hah? Padahal dia berusaha buat pansos sama lu enggak tahu. Enggak. Kasihan banget. Dia ada. Orang yang berusaha buat pansos sama dia aja enggak tahu orang itu eksis tuh enggak lu. Enggak tahu. Pak. Kapan lu terakhir kali nangis? Waduh. Pas nonton American Idol. Anjing, Salah. Pas siapa yang Salah. American Got Talent. Coach OnlyFans boleh nggak gue bikinin? Tapi lu nangis. Ini kenapa sih produser Brokot tuh kalau sama minuman tuh kayak tai gitu anjing. Sebel gua. Selamat jumpa kembali di The Bro Code. Gua Pangeran Syahan, ada Justinus Laksana, ada Ant-Man di sini. Pantesan anjing. Dia nyuruh gua pakai helm emang buat geplak-geplak doang tae. Bangke. 5 tahun setelah The Blip dan kita kehilangan Justinus Laksana, Ant-Man datang untuk mengembalikan Justinus Laksana. Kan gue bilang, ini ide-ide dia, tapi dia kalah terus. Meneruskan tradisi Bro Code yang kalah di Cenayang pakai kostum. Nah, ini Hanif Tamrin jadi manusia. Pakai semut. keles. Iya, ini gua nggak bisa ngomong. Itu nggak usah ngomong, lu pakai aja, nggak perlu ngomong. Bangsat. Ini kayak apa namanya pegawai Dufan lagi break kita tarik terus ke sini. Sumpah ini sesek banget gila. Oke. Nah, kita sesuai sama omongan netizen di kolom komen, bahas bolanya banyakan dong. Nggak kita dengerin tentu saja. Iya. Lu jangan gue ngomong sih. Hah? Ini gua aja nggak tahu gua ngelihat kemana aja. Anjing. Jadi apa namanya kita mau ngomong dikit soal bola. Biar kenapa? Ini kan tetap acara bola sebenarnya. Tapi kita aja nggak pengen ngomongin bola gitu kan. Iya. Nah, nih Rio Ferdinand berimajinasi di podcast 5 punyanya Rio Ferdinand. Kalau Mikel Arteta bisa aja jadi pelatihnya MU. Jika manajemen United punya mimpi yang liar atau dalam situasi Erik ten Hag diinginkan Bayern Munchen, emang iya? Bayern Munchen mabuk. Gimana pendapatnya? Iya, lu dulu dong. Lu emang rela Mikel Arteta? Kan lu katanya nggak doyan Arteta, kata orang. Gue sih rela-rela aja. Tuh kan dia emang nggak doyan Arteta dia. Gue nggak rela Arteta kayak MU ngapain? Ngapain? Pelatih nggak pernah menang apa-apa gitu. Bener juga sih. Pelatih yang lu ambil itu menang semuanya. Tetap aja amburadul. Yang mana? Jadi, Ayo lu. ya sebelumnya setelah Sir Alex. Jose Mourinho. Mourinho menang Europa League ya MU. Menang itu menang semua. Luis van Gaal, ayo. Louis van Gaal Piala FA menang. Itu Arteta juga Piala FA keles. Oh iya. Ya, tapi enggak lah Arteta. Enggak lah. Arteta Gue sih kalau Arteta pindah gue nggak sedih atau apa. Iya, biasa aja itu. Nggak kayak fans Liverpool kehilangan banget Jurgen Klopp ya. Ada yang pengen nangis-nangis katanya di Ya, TikTok. siap-siap tunggu 30 tahun lagi. Ya. Amin. Kabupaten FC Israel. Lu nggak tahu ada yang fans Liverpool yang nangis-nangis di TikTok Klopp cabut? Enggak. Hah? Padahal dia berusaha buat pansos sama lu nggak tahu. Enggak. Kasihan banget. Dia orang yang berusaha buat pansos sama dia aja nggak tahu orang itu eksis tuh nggak lu? Enggak tahu. Ada bocil lagi. Ada bocil. Lu tahu dia bilang lu tahu dari mana dia pansos sama gue? Kan gue kan selalu mengamati TikTok guys. Anjay. Masa depan kita ya. Jadi pas dia bilang Liverpool Kabupaten Inggris Utara gitu kan. Itu bocil tersinggung banget. Sampai di ngata-ngatain dia. Ada pandit tuh. Pandit yang udah katanya senior dikata-katain dia. Gitu kan gue liat nih siapa nih bocil gitu kan. Terus pas dia Klopp itu cabut dia nangis anjing gue kayak anjing ini bocil kenapa aja. Anjing kocak banget sumpah. Bener bocil. Bocil beneran. Ya bocil lah gitu. Kalau kita kan udah bapak-bapak ya gitu. Apalagi dia udah bapak banget gitu kan. Ini mah bocil lah gitu. Masih kayak remaja-remaja tanggung gitu lah. Nangis deh. Nangis deh.
dia belum tahu hidupnya susah ya. Banyak hal lain yang masih ditangisin, kenapa dia nangisin begituan? Nah itu dia gue juga bingung. Lu kalau siapa Sir Alex cabut tuh nangis nggak lu? Enggak, sedih, tapi nggak nangis lah. Oh iya gitu. Coba lu tanya sama gue, Juve degradasi nangis nggak? Juve degradasi nangis nggak lo? Enggak, gue Enggak kan? nangis. Ya. Kita tanya yang ini. Ya. Coach Jason. Tanya apa? Kapan lu terakhir kali nangis? Waduh. Pas nonton American Idol. Anjing, Salah. Pas siapa yang? Salah. American Got Talent. Yang cewek Indonesia yang buta ya? Oh, yang punya kekurangan Ariani ya. atau apa? Ya, tuh lu nangis tuh. Gue itu kalau denger Lagu-lagu yang menyayat lagu-lagu hati. itu Si anjing dia anak galau cuy, dia anak galau cuy. Nangis loh. tapi kalau keluarga gue meninggal nggak pernah gue nangis. Serius. Coba kita ketemuin sama tuh bocil. Kan dia nangisnya dengerin lagu. Tuh bocil kan dengerin Glenn Lopez sih. Barangkali resonate gitu maksud gua. Sebenarnya bukan nangis, lebih terharu aja dengan lagu ya. Berkaca-kaca gitu ya. Apa nangis sampai Nggak sampai meneteskan air mata. Ada rekaman ya, Coach? Kalau gue jadi coach itu gue rekam, gue jual mahal itu. Kalau coach kan yang penting duit aja udah jadi kan. Lu bisa ke Panji Pragiwaksono pay per view. Bisa. Coach Justin nangis unduhan nomor 1 aja ngalahin stand up show. Coach, OnlyFans boleh nggak gue bikinin? Tapi lu nangis. Anjing bener. Panas lo ini ternyata anjing. Nah, enggak udah lo diem aja sini. Kostumnya anjing. Gitu. Ya. Itu helm bukan untuk dipajang, dipakai. Pengap anjir. Gua enggak bisa lihat Ya apa-apa. strap, lu nggak perlu lihat juga. Yang penting netizen yang lihat. Nah, tadi karena kita ngomongin bocil yang pansos sama coach nangis-nangis karena klub mau cabut. Jadi kalau katanya klub itu kan dia mau istirahat. Dia mau istirahat, mau liburan katanya. Nah, lo kalau liburan, lo tau gak sih yang punya jadwal reguler liburan tuh siapa? Si bangsatnya jadi anjing. Si bangsatnya punya jadwal liburan. Kontrak gua anjir. Mundur sebulan gara-gara dia ke Eropa. Gara-gara dia pengen ke Eropa doang. Kan kita yang rental studio ya. Ikut Kan jadi nambah anjing. Itu udah jadwal fix nggak bisa dirombak. Lo tahun gitu. lalu kemana, Coach? Tahun lalu Ke Eropa lo tahun lalu ya. Tahun lalu itu ke London, Paris, Amsterdam, Zurich, Roma. Tahun ini ke London, Amsterdam, Barcelona, Vienna, Salzburg. Visa US lo udah habis ya? Udah habis. Makanya ke Eropa aja. Karena Eropa dapat 2 tahun sayang kan. Oh iya. Jadi tahun depan gue ke US lagi. Terus lo kalau liburan ngapain, Coach? Relax. Enjoy the moment. Kayak Arsenal. Gue bener-bener enjoy. Lo kalau liburan sama istri lo pasti kan? Ntar dulu. Sama bini lo apa yang lain? Enggak, sama bini gue careless, enggak ada yang lain. Kali ada substitusi kan Enggak, kita nggak tahu. enggak ada. Atau merantau di setiap itu ada. Enggak, gitu enggak, kan. emang lu. Iya lo anjing gua. Coach lo kayak ini gak sih, kayak turis-turis paruh baya gitu gak sih, yang tua-tua yang kalau pakai celana pendek, pakai kamera gitu. Justru itu gue gak mau, karena orang-orang yang kayak gitu itu jadi sasaran dirampok, dicopet kan. Jadi gue bener-bener gak bawa tas, pakai jaket. Udah kayak orang lokal aja. Sementara lo sebagai anak asli Utrecht kan ada harga diri kalau sampai dijamret ya. Iya dong, nggak bisa. Yang ada dia gue jambret. itu kayak yang gue pernah bilang. Jadi gue di Barcelona habis check-in Airbnb gitu kan, udah gitu hostnya bilang hati-hati ya, this is Barcelona, so many thieves gitu kan, so many pickpockets, the thieves capital of Europe gitu kan. Terus gue bilang sama temen-temen kayak, men, 1 gue dari Jakarta, 2 gue orang Batak, gue bilang. Kalau gue terlibat penjambretan di Eropa, itu gue yang dijambret, gue bilang. Gue bukan korbannya. Gue itu 6 kali sudah ke Barcelona, 6-7 kali lah ke Barcelona, nggak pernah gue dijambret. Di mana-mana whatever gue nggak pernah. Kenapa? Karena sangat kelihatan. Gue udah bilang dulu waktu gue masih tinggal di Belanda ya, itu gue udah pasti bilang, oh ini lihat aja pasti orang Indonesia turis ya. Kan kelihatan banget. Di mana di sana 20-22 derajat kan kita pakai t-shirt, orang ini pakai jaket, pakai ransel, kelihatan banget lah. Nah, itu adalah calon-calon untuk dijambret, dirampok. Karena dia itu travelnya travel for luxury. Berangkat aja bisnis kelas. Hotelnya bagus. Kalau enggak gempor badan gue di umur segini, gila. Nah, apa-apa naik taksi. Ya beda. Enggak juga di New York gue selalu naik metro. Dia tuh yang travel for convenience. Beda cuy. Iya, namanya liburan ini juga. kalau masuk hotel,
caviar, sir? Nggak gitu keles. Nggak, tapi gue usahakan ya nggak tas tenteng yang selalu gue bawa nggak gue bawa. Jadi gue taruh di jas atau jaket atau gue bawa yang penting-penting duit, kartu kredit, udah that's it. Jadi biar nggak kelihatan turis, ngerti nggak lo? Iya benar. Karena kalau nggak lu jadi sasaran. Kalau lu kayak dia nggak travel for luxury, caviar sir. Gue biasanya ini, bukan gue pelit ya. Jadi biasanya gue pengalaman, misalnya gue mau liburan 2 Nggak minggu. gini deh, misalnya. gue harus sederhanakan. Kalau misalnya lu travel, lu bersedia mengeluarkan budget terbesar tuh untuk apa? Untuk pesawat karena lu mungkin tujuannya tuh panjang, jadi lebih mending badannya enak. Untuk hotel karena lu butuh untuk istirahat, atau karena buat experience, kayak misalnya nonton bola tiketnya mahal. Enggak. Atau Kalau Hotel gue pasti enggak. Kalau gue the whole traveling gue sebenarnya dibanding yang gue Iya. spending duit tempat lain ya. Ya gue nggak pernah spending duit kecuali buat jalan-jalan. Oke. Liburan karena penting buat gue experience ya. Cuma kalau misalnya liburan 2 minggu nih, itu biasanya gue gradual. Dari yang paling susah dulu, bro. Terus susah. Oh, terakhir lu tutup dengan gemilang gitu, anjing. Kalau bisa Bagus dia. Kalau bisa hostel tuh pertama. Bang Bet Dia pasti nggak spend duit banyak untuk hotel. pelit ya. Bang Parah Bet. banget, anjir. Cuman biasanya nih kan udah gue kan emang selalu kasih budget nih. Tiba-tiba kan udah minggu pertama, duit sisa banyak nih gitu kan. Nah, baru lah, boleh lah. agak Tapi lu sedikit. spend untuk minum ke kafe dan lain-lain. Iya kalau gitu-gitu Iya kan lu suka ke kafe dan kafe-kafe. Nah itu kan gue nggak sama buat sekali. buat makan, buat minum Oh, lah. kalau makan ya, tapi Makan kalau sama minum. gue mau minum alkohol, bini gue juga enggak. Jadi hemat banyak di situ. Tapi kalau makan iya. Cuman makin kesini sih gara-gara umur ya, umur sih. Iya, hotel gue jadi yang bisa tidur nyenyak lah. Iya, yang nyenyak Tidur yang nyenyak penting. lah. Kalau dulu 20-an hostel baru gue. Iya, gue kalau dulu juga naik ekonomi santai-santai aja. Lama-lama kan badan ini remuk, naik ekonomi 12 jam, 14 jam, 18 jam. Jadi ya di bisnis aja belum tentu bisa tidur. Lo tau gak sih, gue pertama kali naik bisnis kelas terbang jarak jauh. Kan di belakang ada barnya tuh kan, ada barnya kan. Gue kan norak ya. Gue nongkrong aja di bar, nongkrong. Orang pada balik ke kursi kan gue gak mau nongkrong gitu. Keren juga ya di pesawat ada bar. Tapi lu tau gak? Sejujurnya deh, gue belum pernah naik bisnis loh. Sumpah. Oh ya? Iya. Gue belum pernah. Bukan karena Jarak jauh kan? Jarak jauh juga, enggak pernah. Gak pernah, long haul. Pernah terakhir Lu ke Solo gitu gak pernah naik bisnis? pesawat. Iya. Ditawarin pernah, tapi gue bilang biasa aja gitu. Jadi gue pernah hampir pas yang gue ke London terakhir Januari, kan buat kerja juga tuh, buat sama sponsor kan gitu. Biasanya orang naik bisnis buat kerjaan. Ya. Jadi gue pergi udah naik ekonomi. Nah, tuh badan gue udah patah tuh, Pak. Iya, Anjing, betul. udah parah banget deh. Karena tuh gue landed tuh langsung kerjanya parah, jalannya jauh gitu kan, jalan kaki nih. Kerja susah lah gitu. Pas balik tuh gue udah gak kuat. Aduh, gue naik bis aja, gue bayarnya sendiri. Terus anjing, 1 kali one way. Kalau lu beli pas one way-nya doang kan lebih mahal ya. Ketimbang lu beli dari pergi kan. Gitu. Sekali one way doang 30 juta anjing. Terus gue mikir, terus gue telepon bos gue kan. Bos gue tuh orangnya tuh super chill gitu, orang Prancis. Gue tanya, dia kan orang kalau tiap kali Natal pulang tuh. Nah dia bawa pasukan kan, anaknya 2, bininya apa gitu. Lu naik bisnis nggak? Gue tanya gitu. Kalau balik ke Prancis. Gue gila kali lu. Ngapain lu naik bis? Gue dimarahin anjing. Terus gue kayak, mending duitnya buat yang lain gitu kan. Terus gue kayak, gue tahu nih si anjing nih gajinya sebulan tuh udah di atas 250 juta Pang. Terus gue kayak anjing gaji gue segini tuh gue soal naik bisnis anjing. Gue ngerasa kayak tertampar kalau gue coach Justin yang AdSense-nya 3 miliar anjing. Itu gak apa-apa anjing. Ini gue enggak, akhirnya gue runutkan niat gue tuh kayak nggak jadi deh gitu. Akhirnya gue patah tuh badan tuh. Tapi beneran tuh hampir tuh gue. Itu pertama Tapi kalinya. itu sangat melelahkan loh. Iya, Nggak usah, lu ke New York tuh 18 jam loh. Non-stop. Tapi non-stop SQ itu nggak ada ekonomi. Iya. Premium ekonomi paling rendah. Premium sama bisnis. Dan naik bisnis aja lu udah capek. Iya. Walaupun lu bisa tidur ya, ruang sempit, tapi tetap bisa tidur flat. Tetap Tergantung lo dapat kalau lo dapat Airbus yang 380 iya bisa flat. Kalau lo naik Boeing 777 kan dia masih miring dikit gini tempat tidurnya. Kalau SQ selalu Airbus. Lo Airbus ya? Iya, selalu Airbus. Kalau Emirates enggak soalnya. Tapi Gua kalau dulu pernah gue, naik salah satu tips gue dulu ya, kalau mau traveling murah ke Eropa, pengalaman di pesawatnya kagak bikin patah tuh, dulu naik Garuda men. Kosong. Ke Amsterdam atau ke London. Karena kosong, iya. Kosong Dulu bisa tidur tidur. flat. Iya. Iya kan. Gue dulu juga pernah Gue gitu. sampai bilang gini ke si pramugari, ini baru premium ekonomi gue bilang.
Bener, gue dulu juga sering naik Garuda banyak yang kosong. Atau pas udah boleh lepas seatbelt, gue cari ada yang mana, gue langsung tidur. Tapi kalau lo bisa milih nih, misalnya lo habis kerja panjang ya, selama setahun, kayak lo kan stripping mulu nih, banyak banget program lo. Lo juga lagi banyak urusan gitu. Terus lo bisa ada window liburan di bulan Desember, misalnya. Lo lebih memilih destinasi yang misalnya lo ke luxury hotel, private beach, lo recharge diri lo, semuanya first class gitu kan, yang kayak wah jamuannya, makanannya apa segala macam, lo spend well di situ. Atau lu lebih mencari experience, jadi kayak lu pergi ke negara yang lu belum pernah kunjungi, apa dapetin ininya, elemen of surprise-nya. Lu yang mana? Gue nggak. Pertama nggak, kedua nggak. Karena gue bukan beach person. Oke. Gue kan Ya, lebih misalnya city boy. Oh, city boy, star boy. Soalnya kecil di desa, bro. Di desa. Di Utrecht, dari kota besar dia. Jadi gue kayak ke New York, gue udah 5 kali ke situ kan. Dan gue happy aja tiap kali datang. Atau ke Vegas, ke Washington, happy aja. Berarti lu lebih memilih destinasi yang lu udah pernah sebelumnya dan lu nyaman sama. Karena kalau lu pertama kali ke New York, let's say buat 5 hari, banyak yang belum lihat, nggak cukup gitu loh. Foto-foto aja nggak cukup, kasarnya begitulah. Jadi lo berkali-kali pun masih ada lu pengen lihat lagi, masih banyak sekali yang lu belum lihat. Kalau lu canggu boy kan? Belum tinggal sih itu, men. Kalau gue main attraction gue kalau liburan tuh liatin orang sebenarnya. Gak ada kalau cuma alam-alam. Kalau lihat alam, gue bilang gue Google Image aja bisa. Iya betul. Lebih keren di Google Maps. Iya benar, setuju. Lo tau nggak maksudnya dia lihat orang tuh gimana? Swipe kagak. Oh, datang orangnya. Iya kan anjing. Oh, gini orangnya gitu. Bener loh. Gue itu sering ditegur sama bini gue. Kalau gue suka ngeliatin orang. Dan apalagi kalau ke Eropa Barat, ke Amerika. Kalau Eropa Timur, orangnya sama semua. Ngerti nggak? Tapi kalau ke Eropa Barat, apalagi kalau udah 20 derajat ke atas, itu kan aneh-aneh keluar goa semua itu. Iya, bener. Bener, gue juga suka ngeliatin orang. Bukan ngeliatin untuk menjudge ya. Tapi kok ada orang kayak dan begini. soalnya kan apa namanya fashion style ya orang Eropa atau orang Barat lah. Itu kan lebih individual kan. Jadi orang tuh aneh-aneh semua bajunya. Kadang warna-warna yang nggak match sama sekali, coy. Kayaknya pedenya minta ampun. Di Amerika lebih parah itu ya. Parah sih. Berarti lu lebih nyari experience dong kalau lu. Experience. Apa yang belum nih lu kan udah banyak nih destinasi, apa yang lu belum kesampaian, yang lu pengen? Yang gue pengen belum sampai ya. 2, 1 Amerika Selatan, 1 lagi Eropa Timur kan. Tapi Eropa Timurnya gue nggak pengen Rusia gitu. Yang Bronx gitu. Serbia gitu. Ya, itu maksud gue Serbia, Bosnia, gitu kan, Kosovo. Gitu, ya. Kalau bisa ada bekas-bekas mortir gue cari gitu. Gue malah pengen ke Skandinavia. My next destination Eropa itu Skandinavia. All Skandinavia, Finland, Norway, Denmark. Pengen lihat aja. Lo kalau negara paling aneh apa coach yang perlu datengin? Yang paling unlikely yang perlu datengin? Iran. Buat futsal ya? Iya. Enggak. Tapi gue cukup lama di situ. Kan lu nggak tiap hari main atau tiap hari latihan, kan ada dari kosongnya. Dan gue jalan-jalan sendiri. Tapi surprisingly, lu nggak diliatin. Lu dicuekin lah kasar yang oleh orang-orang Iran itu. Jadi kan sedikit orang luar negeri. Kalau lu wherever juga kan pasti banyak orang luar negeri. Ini sangat sedikit orang ini. Jadi lu kelihatan dong kalau lu non orang Iran kan. Tapi lu nggak diliatin dan mereka cukup ramah. Hanya ya sama semua. Cowoknya semua pakai jas kayak gini, warnanya ya abu-abu semua. Nggak semua jenggotan semua ya? Enggak juga. Iran justru enggak. Enggak, dan gedung-gedungnya terlalu banyak grey lah kalau gue bilang. Mobilnya Peugeot, Renault yang tua-tua, yang tahun 80-an, kan mereka di boykot. Jadi terlalu ini enggak banget, aneh banget ini negara. Kalau dia kan udah jelas nih ke Eropa. Next destinasi berikutnya lu tahun ini ada rencana kemana? Nggak ada sih. Nggak ada lu? Nggak ada. Lu lagi jadi lover boy sih, susah. Enggak, gue lagi menatap konstelasi politik ke depan. Angkat! Ya. Oke, begitulah pembicaraan kita tentang liburan. Sekarang kita akan mencoba makanan dan mengkonvins seorang Pangeran Zean untuk menyukai durian di segmen Ngunyah.
Ya, kembali lagi di segmen Ngunyah dan masih dalam upaya kita untuk meyakinkan seorang Pangeran Siaan yang tengah terpuruk dari kekalahannya untuk menyukai duren. Nggak nyambung ya gue, tapi nggak apa-apa. Bukan setengah, full terpuruk. Bukan setengah. Iya, kawan kita tuh sempat menghilang. Angket. Masa Amer 19% ini di bawahnya? Iya. Ada yang hilang 2 minggu di grup. 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Dan benar-benar di WhatsApp nggak dibalas. Nggak dibalas, tapi gue masih dibalas. Ya makanya gue cuekin, selalu lu atur aja. Gue udah tahu, gue udah apal panggil lah, udahlah. Oke, dalam misi sekarang meyakinkan Pangeran Siaan untuk menyukai durian. Jadi ada 2 tipe makanan yang akan kita coba pada hari ini. Kalau ini gue nggak ikut-ikutan. Ini jamu ini emang murni pesanan dari produser kita. Ya. Ini kunyit asem. Tapi buat makanannya, gue sepakat sama Justin untuk meyakinkan lo, Pang, agar lo bisa convert menjadi durian lovers. Ini makanan dewa, Bang. Enggak. Gue gini, jadi kalau orang kan bilang kan, kadang-kadang Tuhan tuh punya rasa humor tuh pas bikin binatang platipus tuh. Platipus gak sih? Platipus itu kan ada moncong kayak bebek, tapi dia kayak gimana, aneh-aneh lah buat Itu kalau versi binatangnya. Kalau versi buahnya itu menurut gue durian. Enggak. Durian ini benar-benar buah dewa, hanya orang yang punya selera bisa menikmati. Anjay. Menurut gua orang yang suka durian itu orang yang punya gangguan dalam kepalanya sih, Coach. Kayak lu berdua. Mayoritas itu suka durian. Nah, kemarin kan gue siaran sama dia. Gue kaget justru. Gue tanya, lo doyan durian nggak? Gue bilang gitu kan. Dia bilang ternyata dia suka. Kan jarang ya. Bule doyan durian kan jarang ya. Bule nih. Ini bule. Lo tau, gue waktu di Belanda itu makan durian. Jadi import frozen dari Thailand. Ah, yang Thailand ya. Yang ini. Thailand. Medan yang harusnya lo ini. Nah, cuman hari ini kita ada versi original, ada versi modifikasi. Jadi satu nih, kemarin. Ini gue malah nggak pernah lihat ini. Nah ini. Jadi ini ada lagi hype nih. Namanya Warkop Medan di Jakarta. Nah, ini baru buka di Ciputat ya. Ciputat. Kemarin yang gue tahu itu pancake ya. ya pancake. Pancake tadinya kita mau ada tapi nggak jadi, gue lupa beli. Sorry. Kalau yang ini apa nih? Kalau ini roti cane duren. Nah, jadi ceritanya untuk gue cane dan duren, tapi ya sudah kita. Jadi roti cane itu enak. Iya, enak. Karena kalau dulu pakai kuah itu kan enak, kuah kari kan. Iya. Kenapa engkau masih menistakan roti cane ini dengan duren gitu pertanyaannya? Jadi kan ini backstory dikit, Bang. Nah, gue ke Ciputat kemarin karena ini lagi happening banget. Kemarin Next Carlos tuh ke sini. Nah, terus gue penasaran dong. Ya udah gue ke situ. Feeling gue udah gak enak nih nyampe situ. Abangnya udah kayak mau nyapa tapi wah, ini kayak dombanya dia nih, gue tau kan. Iya, gue makan kan, gila, merambah sampai Ciputat, Bang. Jadi gue lagi makan, tiba-tiba dia nganterin ini. Bang, ini komplimen dari sini, cobain canenya. Kalau makan yang lain loh padahal. Padahal gue makan yang lain, karena gue nyobainnya mie Bangladesh. Nah, ntar bisa juga tuh kita cobain gitu. Tapi gue dikasih ini, dan ternyata enak banget, Bang. Enak banget. Makanya gue rekomen, gue langsung nanya sama dia, ini lo suka durian nggak? Suka, dia bilang. Mau coba nggak? Mau. Oke, Pange nggak suka. Yaudah, kita convert Pange. Hari ini kita akan coba dari yang modifikasi dulu. Ini adalah pancake duren. Nah, ini yang jadi lu nggak usah berfantasi makan chicken, makan wala dengan pancake. Cane, tapi ini pancake. Cane duren, ya. Nih, wanginya udah. Goodness. Let's try. Ya. Kayak dodol. Dodol aja. Kayak dodol serius. Dia. Ini nyampainya udah berapa menit dari dikirimin? Setengah jam. Ini dia dipanasin nggak nih barusan pakai microwave? Itu basah. Ini makanan apa anjir? How can you nggak suka? Coba lu describe dulu, siap. Gila. Durian seenak ini, Bang. Nggak, ini emang kalau gue sebagai penggemar durian, gue nggak akan pilih ini sebagai favorit gue. Masih ada yang lebih favorit dari versi durian. Contoh modifikasi. pancake durian. Pancake durian. Nah, itu enak banget. Malah gue bilang. Gue sangat menyayangkan ya. Ini roti cane bagus-bagus gitu dikasih durian tuh menurut gue sayang aja sih, sayang.
sayang. Coba presentasi dulu, presentasi. Jadi menurut gue ya coba nih diisi gitu ya pakai pakai kornet tuh lo kan. Atau kalau yang manis pakai pisang. Menurut gue masih oke nih roti canai dikasih durian ini menurut gue. Chicken makan walah baru enak. Nih, gila sih nggak bisa makan gue jujur-jujurnya. Gue cuma makan sendiri nggak bisa gue makan. Aja gue tapi itu bentuknya kayak makanan di proses di usus tuh loh beneran. Oke, rasa dulu deh. Dari duriannya kita ngomongin duriannya dulu. Moist kan di dalam. Dia itu nggak suka, susah. Bukan, gue nanya lu. Ini duriannya kan, ini kalau lu Gue itu penggemar durian ya, jadi mau Blackthorn, mau Musang King, mau apa, gue udah pernah makan semua. Tapi ini bukan pilihan gue. Bukan nggak enak. Kalau gue kasih nilai ya, 0-10, bukan 11 ya. Dari 100. Dari 100. Enggak, itu agak lebay. Dan ujungnya kalah juga kan tuh. Pas lo nyanif tuh. 6 masih masuk sih. Oke. Enggak dari Sebagai penggemar durian untuk gue 6 masih masuk. Gila lo makan gini aja baunya tuh sama gue udah kayak masuk kepala, masuk otak tuh lo. baunya aja lu udah nggak ini ya. Kalau gue beda ya. Gue ngerasain pas gue makan di sana. Pas Jadi panas tuh banget ya. masih anget. Jadi Oke. pas dipotong tuh ada crispy-nya. Jadi crispy di luar, duriannya tuh Oke. moist banget di dalam. Jadi pas lo makan, manisnya berasa, duriannya berasa, terus ada crispy-nya di luar gitu. Nah, Ini eatable, tapi Itu buat lu. iya buat gue. Tapi bukan pilihan gue lah. ya tapi kalau buat digojekin ini kayak digojekin ya atau dikirimin? Mungkin kalau nggak, memang gue setuju ada beberapa makanan lu harus makan di sana. Betul. Nggak bisa take away. Nggak bisa take away. Kayaknya kalau lu bilang ini crispy, gue udah I can imagine mungkin lebih enak. Lebih enak. Jadi lu harus makan di sana Betul. dan lebih panas. Lebih panas ya. I can imagine. Iya, jadi pas gue nyobain di sana itu bener-bener ngerasa salah satu versi durian terbaik yang pernah gue makan. Makanya gue rekomendasiin. Tapi kalau lu gojekin dan ini Ciputat ke Kemang ya, wah anjay, lama tuh perjalanan tuh gitu lumayan. Ada aja ngegojekin ginian dari Ciputat. Belum nunggu dan lain-lain. Ya, Enggak, tapi I can imagine kalau ininya crispy, lebih panas, Ya. lebih enak. betul. Gue ngebayangin, Ya, itu setuju gue gua. ngebayangin kalau isi bukan durian juga enak ini coach menurut gue coach. Iya Isi juga sih. Iya lah. Chicken tikka masala gitu Iya, kan isi lebih enak sih. Oke. Yuk, kita selesaikan dulu yang part ini. Gila gue liatnya aja udah males tuh bener. Oke. Bangnya nggak mau anjir. Nih, bang. Pusing gue beneran pusing gue tuh pusing. Cium baunya pusing gue. Berikutnya durian. The real durian. Gue yang ini deh. Enggak, itu buat Pang aja yang kecil, dia nggak makan ini. Oh ya udah. Bang. Nih, tukeran bang. Kan lu nggak nyentuh bang tadi. Lu yang mana? Buset dah. Ini. Kok bisa ada orang suka ginian sih? Enak Ini bang. makanan dewa, Pang. Makanan dewa bang. Dewanya mabok. Hanya dewa yang bisa makan ginian. Oke, let's begin. Mungkin gue harus makan dikit paling enggak ya. Oh, this is good, man. Ya, cobain Nah, ya. ini enak ini. This is good. Coba dulu kampret. My God. Gimana bang? Lu rasanya gimana sih kalau makan ginian? Yang lu nggak suka, ini kan lu nggak suka. Rasanya gimana? Baunya. Oh, baunya. Tapi rasanya, taste-nya. Taste-nya sih oke-oke aja sebenarnya. Baunya sih gue nggak tahu. Oh. Ini kalau lo jepit berarti lo bisa makan dong. Masalahnya durian itu ya. Durian tuh Baunya very penetrating. dan ini apa namanya baunya tuh lingering around, nongkrong gitu tuh. Nggak. Gue ada ide. Gimana kalau kita taruh durian sebanyak mungkin di mobilnya dia? Gue bakar rumah lo. Gue makan aja kan gue doyan anjir. Gue kalau es krim durian tuh gue masih bisa makan.
Tapi kalau bentuknya begini tadi olahan jadi roti canai pancake kan bisa. Oke. Memorable episode ini buat gua. Enak dua-duanya. Nggak, ini enak ini. Top. Ini di supermarket doang kan? Durian supermarket. Iya. Ya. Gua sampai Gue trauma beli di supermarket 2 kali, gue beli 2 kali nggak enak. 4 tahun yang lalu masih durian gua. Udah keren aja. Ini kalau bapak-bapak emang jokesnya begituan ya. Oke. Mantap. Ya udah deh, Pang. Cobain ini, Pang. Buah kunyit. Oh, nilai. Oh iya, lupa. Buat buah ini gue kasih 8. Karena gue ngerasa tadi manisnya pas. Terus daging duriannya itu sangat moist ya, Tebel. tebel. Terus dikenyot. Gila enak banget anjir. Ini lu beli di supermarket diplastikin ya? Atau masih buah? Karena gue dapat saran dari orang jangan beli durian yang diplastikin. Dan memang gue 2 kali beli, 2 kali gue kecewa berat. Ini enak kok. Tapi gue setuju, ini gue juga kasih 8. Iya. Karena dagingnya tebel. Manisnya nggak terlalu manis. Nggak. Rasanya rasa, ibarat rasa alkoholnya atau rasa apa itu nggak terlalu. Nggak terlalu attack gitu Iya, ya. ini pas banget ini rasanya. Lu nggak mau nanya gue nilainya berapa, Coach? Lu pasti kasih Nol. Dari gue nol. Maksud dari hati 10. hari ini kita ingin menghibur sahabat kita yang baru saja terpuruk ya, karena tapi ini menjadi mimpi buruk yang lebih panjang baginya gitu Nggak, kan. masalah terpuruknya kayak low bed. Tadi udah gue keluarin jokes gue. Ya. Bapak inget-inget Pak di mukanya yang ini. Oke, gue memberikan nilai 8. Koci 8. Ya. Pange Nol. 8. Nol. Coba dulu. Udah gue coba. Lo tau gak sih, ada yang gue lebih benci lagi dari, cuman gue gak mau kasih tahu. Ntar kalau gue bilang gak apa, ntar pesen ini. Jangan. Sayang dibuang. Jangan. Gila, dia habisin lo sama dia lo. Ini gak apa-apa, umur segini makan durian 2 ya? Nggak Dia apa-apa ya? habis minum durian, dia minum soda. Soda. Gila. Durian itu nggak ada kolesterol karena tanaman kan. Orang kita belum. Tiap kali gue bilang dulu hati-hati. Bukan kolesterol, lemak. Lemak sama gula. Iya, gitu aja. iya, bukan kolesterol emang. Ya. Oke. Cobain deh kalau gitu, minumannya. Nah, ini juga gue kagak demen nih. Lo gak mau yang bikin yang seru-seru aja apa gimana? Makan Padang gitu, waktu itu setuju gue kali itu kan. Menarik gitu. Dari jauh, ini seolah-olah hanya seperti jus jeruk. Iya. Tapi ini nyatanya adalah kunyit asam. Kunyit asam tuh khasiatnya buat apa sih? Ini herbal detox. Buat detox. Nah, nih, Pang. Mendetox. Pakai itu aja jangan dibuka ini. Apa? Nih. Ya. Mendetox kekalahan, Nah, Bang. tuh Nih, kan Bang. balik lagi. Emang gue diem aja deh, ini lah. Diem aja gue sini, Bang. Mendetox. Karena lu ngilang anjir 2,5 minggu. Dan kalau gue posting gue sindir dia nggak dibalas. Gak dibalas aja. Si anjing. Didiemin. Dia tahu. Gue yakin dia lihat. Gue yakin dia lihat semua postingan Lu tau gue. gak? Tapi pasti nggak dibalas. Minggu 1, minggu 2. Kan gue siaran sama dia. Dia baru minggu 1. Pangnya balas lu gak? Gitu. Terus gue bilang, balas? Gue bilang, kok dia gak balas ya? Dia bilang, gue Nggak, di grup. Di grup. Gue nggak WhatsApp Terus dia. Lu chat Japri dia ya? Dia bilang gitu. Ya iyalah gue chat Japri Gue tahu dia. Gua bilang. pasti nggak dibalas, makanya gue biarin aja. Dia posesif sama lu, Pang. Enggak, gue tahu kalau dia udah sibuk ngurusin politik mah. Anjing. Lu minum banyak tegukan lagi. Ini menurut gue not bad, ini menurut gue malah. Gila, ini pahit banget cuy. Nggak pahit ini. Ini menurut gue enak. Not bad. Nah, enak. Enak sih enggak, tapi not bad. Iya, ini enggak. Kalau gini-gini lo kasih Agak, apa ya? Gak, gue gak cocok jamu, sumpah gue gak cocok. lo kasih Grey Goose dikit sih cocok ini masuk nih rasanya deh kan. Cocok kan cocok men kasih Grey Goose nih. Masuk ini. Ya, ini lumayan kok. Not bad. Lumayan. Ini apa tadi kunyit sama? Kunyit asam. Kunyit asam tuh.
Untung dikasih es. Nih kalau nggak dikasih es nih, nggak nolong nih. Pakai es ini ngebantu. Gila. Tapi gue tetap stick with my Ini durian. kenapa sih produser rokok tuh kalau sama minuman tuh kayak tai gitu anjing. Sebel gua. Yang tai itu yang apa? Tai pedes ya? Oh iya. Wah anjing itu tai banget sih. itu asli. Ada levelnya anjing. Itu masih buka tokonya? Masih. Oh. Maksud gue sambil kita review apa gimana gitu. Ini gue coba, mungkin gue salah paham Ya sama kayak Milo yang level pedesnya mie tai. Mie gacoan. Apa sih mie yang mie gacoan? Mie gacoan. Level 8. Mungkin gue salah paham sama kunyit asam. Coba ya. Ya ini lumayan kok. Lo harus hilangkan rasa durian lu dulu. Kunyit asam ini kan sebenarnya, ini kalau lo ngomongin wine nih, ini olah-olah kunyit asam nih. Jadi dia tuh hintnya manis. Oke. Udah gitu aftertaste agak pahit emang. Iya. Tapi itu beauty itu di situ, Bro. Beauty di situ gitu. Iya. Jadi kalau ini bisa nikmatin. Tapi kalau makan durian cocok. Si anjing dia lanjut makan durian lagi tai. Dia tuh beneran doyan anjir. Lo enggak Saya nggak dimakan. Lo nggak suka minum koktail gitu ya? Ini cocok banget menurut gue. Iya. Cocok banget ini beneran. Kunyit asam dikasih liquor cocok banget. Nggak bisa lah. Kan gue kubu Anis, masa gue minum alkohol? Mau gue buka belang lu. Ini tuh hitungan enak gak sih? Apa biasa aja? Enak menurut gue ini enak soalnya. Ini dibanding jamu-jamu yang gue beneran sama mbok jamu. Bini gue kan suka minum jamu. Kalau gue nyoba itu tuh gue nggak bener. Ini agak mendingan. Ya, Tapi gue beneran masih nggak bisa memproses gitu sebagai acceptance. Jamu adalah minuman yang bisa gue minum. Gue juga nggak suka jamu sama sekali. Ini masih acceptable. Sama kayak pancake itu masih acceptable. Tapi dibilang gue suruh beli lagi nggak juga. Iya kalau disuruh beli sendiri sih kagak mau gue. Iya. Tapi disodorin nggak apa-apa. Lu sadar nggak sih dia kalau sama minuman tuh lebih aneh. Ini si anjing nih. Dia teh pedes dia masih suka. Ya itu bener-bener nggak make sense. Iya lu emang aneh lu. Itu namanya akrab dengan koktail. Lu bisa suka teh pedes. Bisa mengapresiasi minuman. Itu bener-bener nggak make sense. Mixologi, Bro. Mixologi. Baru pertama kali lihat orang suka teh pedes nggak make sense itu, Bang. Aneh banget anjir. Lo tau gak sih? Gue emang suka lihat orang bikin minuman gitu kan. Jadi kadang-kadang gue kan geek ya. Jadi kalau orang bikin apa di bar, bukan enggak bikin ngobrol tuh bikinnya gimana gue liatin gitu. Lo tau gak? Gue dulu pernah ikutan kursus tuh, Oh ya? kursus Bartender. enggak nuang bir. Gimana caranya? Biar busanya nggak banyak. Iya, gitu. Makanya kalau minuman cocok. Boleh lah, ntar kasih lagi yang aneh-aneh nggak apa-apa. Yang penting jangan yang laknat-laknat kayak gini. Gue pernah nggak jadi dapat kerjaan gara-gara minuman. Jadi dulu gue wawancara di restoran steak di London namanya Gaucho. Jadi yang restoran Argentina gitu. Buat jadi apa sih yang nungguin di depan tuh? Ya. Buat nungguin di depan terus guest apa ya gitu ya. Guest apa yang buat nyapa terus lo dudukin dia. Terus lo jelasin menunya. Nah, satu-satunya gue nggak dapat kerjaan itu hanya karena ketika lo tahu koktail nggak? Gue nggak tahu bang, sama sekali. Misalnya gin, ini tuh isinya apa? Minum alkohol? Gue nggak minum alkohol Sama sekali. Sama sekali. Gue nggak tahu, pure nggak tahu. Ya parah. Jadi tuh gue nggak tahu, gara-gara itu gue nggak dapat. Padahal itu adalah pekerjaan yang paling gede bayarannya untuk pekerjaan kotor lah ya, kita bilangnya pekerjaan kasar lah gitu. Karena dia cuma nunggu doang, wait doang, dudukin orang, udah. Akhirnya gue kerja burger anjir gara-gara itu. Itu tuh 12 pound per jam. Paling tinggi. Iya. Kalau gue di fast food tuh cuman 5-6 pound sejam. Ini 12 pound. Jadi gue udah berharap udah tinggi. Pas ditanya koktail, ini campurannya apa? Dilisin gitu, gue nggak ada yang tahu. Lu kan bisa hafalin. Gue nggak pernah minum sebenarnya. Gue itu nggak siap. Gue minum juga. Tapi gue bisa hafalin. Nah, gue nggak tahu kalau gue kerja di situ gue mesti paham minum. Gitu. Gue pikir gue cuma being nice, friendly gitu kan, komunikatif gitu. Padahal kalau ditanya gue saingannya cuma India doang tuh. Bangke. Nilai kalau buat gue 3. Ya, ini 7,5 bisa lah. Tuh kan 7,5. Untuk gue 6. Ya, karena lebih enak dari yang gue pikirkan rasanya, lumayan. Ya kalau itu bener setuju. Karena gue nggak suka ini ya jamu. Oke.
Berikan di kolom komentar saran kalian makanan apa lagi yang harus kita cobain nanti di segmen ngunyah ya. Makanan aneh apa, minuman aneh apa. Tolong jangan dikasih ide untuk produser kita minuman-minuman yang lebih. Tolong kasih ide makan B2. Oke? Gue nggak tahu hari itu gue nggak ikutan. Jadi dia nggak suka. Gue yang pilih. Dia nggak makan juga, dia nggak makan, gue doang. Tapi karena ini for the sake of the show, mereka harus coba. Iya. Anjir. Lo mau nyuruh Hanif melanggar Enggak. imannya? Tidak. Ini kenapa jadi acara begini aja? Oke, nggak kan gue bisa bilang ini ayam. Iya. Oh, gue tahu. Kita next coba different kind of sate. Oh ya boleh. Bagus. Iya tuh. kan? Iya. Sate babi maksudnya. Enggak. Sate kelinci. Oh, sate aneh-aneh. Sate aneh-aneh. Ya, oke. Dan juga Oke kan? Apa? Nggak ada sate babi, udahlah. Sate kelinci itu apa namanya? Sate mak uncu. anjing dia dengan banget Kan mau beda lucu lagi ada. itu. Mau uncu kan? Jadi sate Padang. Padang. Jadi tiap kali gue siaran derby sama dia tuh gue pesen, kalau gue pesen mauncu, pertandingannya imbang, Bang. Nggak, Si bullshit. anjing, lu nggak Padahal udah percaya. berapa kali patang. Baru kejadian semalam Chelsea sama Liverpool imbang sampai extra time. Ada extra time-nya. Normal time imbang, Bang. Enggak. Itu kutukan mauncu, Bang. Mau uncu. Enggak, bullshit. Pas kapan Arsenal menang juga, Iya. gue juga pesen mau uncu. Iya, karena lu pesen, gue pesen. Jadi dua-duanya negatif-negatif nggak mulai bisa. lagi. Nggak jelas cocokologi. Klinik anjing. Oke. Sampaikan di kolom komentar jangan yang minuman yang aneh-aneh please karena Pange pasti suka, yang lain enggak. Oke. Kita lanjut ke Cenayang. Liga apakah yang disiapkan oleh produser kita pada hari ini? Check it out. Ya, sekarang kita masuk ke segmen Cenayang alias segmen kapankah Justin kalah? Karena dia nggak pernah kalah di segmen ini. Pakai itu. Susah anjir. Tetap Oke. harus itu strap lu. Kita sekarang mau seperti biasa jadi Cenayang menebak-nebak Anjing. menebak-nebak dan memprediksi pemenang dari beberapa pertandingan. Beberapa pertandingan. Suara lo nggak kedengeran, Bro. Iya, makanya. Ya nggak usah kedengeran, gue denger. Oke. Yang pertama, Man City melawan Manchester United. Dia pasti bilang City. Enggak, ntar dulu, lu dulu. Ayo. Lu nggak takut. Gua? Iya. Kalau gua secara moral harus bilang MU. Men. Itu udah posisi moral itu. Iya. Lu Kita kan bertiga akan ada di tempat yang sama. Ya. Iya. Jadi kita akan melihat itu. Gua pastinya City. My man. Si paling City ya. Tim gua. Orang Indonesia pertama di City ya. gue Sama persentase fansnya City jumlahnya di Indonesia sama kayak persentase kemenangan Ganjar 16% ya. gue seri. Seri. Ya. Wah, seri. Alah gitu nggak berani dong. Main aman aja. Seri ini. Anjing. Yang Ini kedua, seri. oke. MU City seri. Ya. Brentford berhadapan dengan Chelsea. Brentford gua. Brentford gua. Brentford. Gue juga Brentford. Chelsea amburadul main. Enggak. Chelsea mah amburadul main. Oke. Ya. Udah kota. Ini kita dari yang ini dulu ya. Liga. Copa del Rey dulu. Copa del Rey. Copa del Rey. Athletic Bilbao melawan Atletico Madrid. Dia ini babak apa sih? Copa del Rey-nya? Babak apa nih? Oke. Bilbao gue. Atletico Madrid. ATM gua. Atletico Gue Madrid. Bilbao. Oke. Oke. Nah, baru kita masuk ke Main di kandang Bilbao kan? Iya, iya. Ya. Kita masuk ke pertandingan eksotik sekarang. Ya. Liga India. Liga India, Bengaluru FC melawan Kerala Blasters. Oh, iya. Gua dulu. Kerala Blasters. Anjay, Kerala Blasters tuh Gue harus punya. lawan dia. Gue Bengaluru. Gua udah ngulik anjing. Enggak Bengaluru. Terserah lu. Semenjak kemarin itu ada Liga India, gue mulai baca-baca Liga India. Lu tahu Kerala Blasters tuh punya 3 pemain yang namanya Singh. Bek kanan, bek kiri, sama kiper. Tiga-tiganya Singh anjing. Ini kan data. Dia nggak. Emang nasib lu harus kalah. Nah, kalau Liga India sama seperti Liga Indonesia, ya, kalau mau betting pilihlah tuan rumah. Anjing. Iya juga ya. Gua lupa anjing ini Liga India tai. Nah, terakhir ini Liga Mesir yang nama klubnya aja kayak nama bikinan aja. Seramika Cleopatra. Al Mokaulun Al Arab Liga Mesir. Cleopatra gua. Cleopatra. Cleopatra Enggak, gila lu. gue seri.
So beda anjing. Gue seri. Gimana nanti jalan pertandingan Coach Justin? Harus sampai Cleopatra depan Al-Maulud Al-Arab. Ini golnya nggak banyak. Jadi kalau 0 atau 1-1. Hola, salam Jasto. Gua akan melaporkan. Jadi lu dua-dua Cleopatra ya? Iya. Gue seri. Kalau yang Bengaluru itu kita berdua. Bengaluru. Gua Lu? Kerala Ya, oke. Kerala Blasters. Oke. Gua Clara Blasters banget gua. Siap-siap kostum buat Hanif lagi. Tenang, hari ini gua akan menang ya. Oke, segitu dulu episode kali ini. Setelah menjadi siapa sih namanya Ant-Man aslinya? Ant-Man tuh siapa sih namanya sih? Oh, Scott Lang. Lang. Scott Lang. Ya, Lang pamit. Mau pulang. Udah cabut tadi kan kita. Udah.